Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia dengan NPM 2022 321 Saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan nomor 1. Bunyi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sistem saluran pemasaran? Sistem saluran pemasaran atau marketing channel system merupakan sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan produk atau jasa mereka ke pasar. Sistem pemasaran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem pemasaran langsung. Kedua, sistem pemasaran tidak langsung. Dan yang ketiga adalah sistem pemasaran campuran. Ketiga sistem ini bekerja sama untuk menjangkau atau mencapai target pasar. Yang pertama, sistem pemasaran langsung. Sistem pemasaran langsung merupakan sistem pemasaran yang melibatkan interaksi langsung dari produsen ke konsumen. Sistem ini tidak melibatkan perantara seperti telepon, surat kabar langsung, dan penjualan online. Dan yang ketiga adalah sistem pemasaran tidak langsung. Sistem pemasaran ini melibatkan perantara agen, distributor, atau pengecer. Contohnya yaitu penjualan melalui toko retail atau toko distributor. Terus yang ketiga adalah sistem pemasaran campuran. Sistem pemasaran yang ini terdiri dari atau gabungan dari sistem pemasaran langsung dan sistem pemasaran tidak langsung. Yaitu contohnya penjualan toko fisik dan penjualan web atau online. Kenalkan, nama saya Ani Lisa Diana dengan MPM akhir 134. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 2, yaitu pekerjaan apa yang dilakukan oleh saluran pemasaran. Baik, saluran pemasaran atau yang sering disebut marketing channel adalah serangkaian organisasi atau individu yang berperan sebagai perantara antara produsen dan konsumen dalam proses penyaluran produk ataupun jasa. Pekerjaan utama yang dilakukan oleh saluran pemasaran yaitu meliputi berbagai aktivitas untuk memastikan bahwa produk sampai ke tangan konsumen secara efektif dan efisien. Nah, berikut pekerjaan utama yang dilakukan oleh saluran pemasaran. Yang pertama, ada yang namanya penyampaian informasi, di mana fungsinya itu untuk mengumpulkan dan menyebarkan data pasar dan produk. Yang kedua itu ada yang namanya promosi, yang dimana melakukan kegiatan pemasaran untuk meningkatkan permintaan. Nah, yang ketiga ada yang namanya negosiasi. Negosiasi ini fungsinya untuk menyepakati harga dan syarat transaksi. Yang keempat, ada yang namanya pemesanan. Pemesanan ini fungsinya untuk mengelola dan meneruskan pesanan. Nah, yang kelima, ada yang namanya pembiayaan. Nah, pembiayaan ini fungsinya untuk memberikan kemudahan pembayaran atau kredit. Nah, yang keenam ini ada yang namanya pengambilan resiko, yang dimana fungsinya ini untuk menanggung resiko seperti kerusakan, kehilangan, atau produk tidak laku. Nah, yang ketujuh ada yang namanya fungsi fisik, yaitu antara transportasi dan penyimpanan. Fungsinya untuk mengangkut dan menyimpan produk. Nah, yang kedelapan ini ada yang namanya pembayaran, yang dimana itu fungsinya untuk mengatur proses pembayaran dengan pihak terkait. Nah, yang terakhir ada yang namanya pengalihan kepemilikan, yang dimana fungsinya untuk memindahkan hak milik produk ke konsumen. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Arista Chandra Triana dengan NPM 2022 Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, itu bagaimana seharusnya saluran pemasaran dirancang. Saluran pemasaran dirancang dengan berbagai tahap. Tahap yang pertama yaitu analisis kebutuhan pelanggan. Sebelum merancang saluran pemasaran, perusahaan perlu mengetahui apa saja yang diperlukan dan dibutuhkan oleh konsumen. Selain itu, perusahaan juga perlu mengetahui tingkatan layanan apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen pada saat berbelanja. Contohnya yang pertama ada ukuran pembelian.
seberapa banyak produk yang dibeli oleh konsumen pada setiap transaksi. Yang kedua yaitu waktu tunggu, menyangkut apakah produk harus segera ada ataukah konsumen bersedia menunggu kedatangan produk tersebut. Yang ketiga ada kenyamanan tempat, menyangkut harapan konsumen tentang seberapa nyaman seharusnya tempat menjual produk tersebut. Yang keempat ada variasi produk, menyangkut keragaman pilihan yang diharapkan oleh konsumen pada tempat pembelian. Keragaman ini diperlukan apabila konsumen belum condong pada satu merek. Dan yang kelima ada dukungan layanan, apakah diperlukan layanan khusus sebagai lengkap dalam pembelian suatu produk. Tahap yang kedua yaitu menetapkan sasaran dan mengidentifikasi faktor pembatas. Sasaran yang dimaksud adalah service level yang ingin dicapai, artinya berapa ukuran pembelian yang dilayani, berapa waktu tunggu, seberapa nyaman tempat pembelian, berapa banyak variasi produk, dan dukungan layanan apa saja yang ingin diberikan. Dalam menetapkan sasaran, perusahaan perlu mempertimbangkan faktor pembatas saluran, yaitu faktor yang mengurangi keleluasan perusahaan dalam mendesain saluran pemasaran. Faktor tersebut terdiri dari pasar, bauran pemasaran lain, organisasional, perantara, dan lingkungan. Tahap yang ketiga yaitu mengidentifikasi alternatif utama saluran. Perusahaan perlu memilih berbagai jenis saluran untuk menjangkau pelanggan mulai dari tenaga penjualan, agen, distributor, penyalur, surat langsung, telemarketing, hingga internet. Alternatif utama saluran dibentuk dengan mempertimbangkan 3 elemen. Elemen pertama yaitu ada tipe saluran pemasaran. Suatu perusahaan perlu mengidentifikasi jenis perantara yang tersedia untuk melaksanakan tugas salurannya. Perusahaan seharusnya mencari saluran pemasaran yang inovatif. Elemen kedua yaitu intensitas saluran pemasaran. Perusahaan-perusahaan harus memutuskan jumlah perantara yang digunakan pada masing-masing tingkat saluran. Ada 3 jenis tingkat saluran, yaitu yang pertama ada distribusi eksklusif. Distribusi ini sangat membatasi jumlah perantara. Pada area pemasaran tertentu, misalnya Jakarta dan sekitarnya, produk ditempatkan secara eksklusif pada 1, 2, atau 3 tempat saja. Yang kedua ada distribusi selektif. Distribusi ini melibatkan penggunaan lebih dari beberapa, tapi tidak semua perantara bersedia menjual produk tertentu. Distribusi ini menempatkan produk pada tipe perantara tertentu yang dinilai memenuhi syarat. Dan yang ketiga ada distribusi intensif. Distribusi ini menempatkan produk di berbagai tempat agar mudah ditemukan oleh pembeli. Elemen yang ketiga yaitu ada tanggung jawab anggota saluran. Produsen perlu menentukan tanggung jawab masing-masing partisipan yang dituangkan dalam rumusan yang disebut dengan bauran hubungan dagang, dengan tujuan untuk menghindari konflik serta mempermudah pengendalian saluran pemasaran. Tahap yang keempat yaitu ada evaluasi alternatif saluran pemasaran. Pada tahap ini, perusahaan menilai berbagai opsi saluran distribusi yang telah diidentifikasi sebelumnya untuk menentukan mana yang paling sesuai dengan tujuan bisnis, karakteristik produk, pasar sasaran, serta sumber daya perusahaan. Evaluasi ini mencakup berbagai faktor seperti biaya, kontrol, jangkauan, dan kemampuan perantara. Tahap yang terakhir yaitu mengelola anggota saluran. Setelah memilih struktur saluran pemasaran, langkah selanjutnya adalah mengelola saluran pemasaran. Langkah ini berisikan 4 kegiatan. Yang pertama ada seleksi anggota saluran. Umumnya seleksi ini didasarkan pada pengalaman bisnis, lini produk lain yang ditangani, catatan keuntungan dan pertumbuhan, kemampuan kerjasama, reputasi, dan kemampuan melunasi hutang. Yang kedua ada memotivasi anggota saluran. Memotivasi anggota saluran berarti mendorong mereka untuk melakukan kinerja yang terbaik. Ada 3 cara dalam memotivasi anggota saluran, yaitu kerjasama, kemitraan, dan pemrograman distribusi. Yang ketiga ada evaluasi kinerja anggota saluran. Produsen perlu mengevaluasi anggota saluran berdasarkan dengan pencapaian kuota penjualan, rata-rata tingkat inventory, penanganan produk yang rusak dan hilang, kerjasama dalam promosi, dan pelatihan bersama, serta layanan yang diberikan anggota saluran kepada pelanggan. Dan yang terakhir ada modifikasi perjanjian dengan anggota saluran. Perjanjian dengan anggota saluran perlu dimodifikasi dari waktu ke waktu jika ada perubahan pola pembelian konsumen, perluasan pasar, munculnya pesaing, dan munculnya saluran pemasaran baru dan inovatif.
Perkenalkan, nama saya Dini Sunania dengan NPM 2022-321-22047. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu keputusan apa yang dihadapi perusahaan dalam mengelola saluran pemasaran. Dalam mengelola saluran pemasaran, perusahaan dihadapkan pada beberapa keputusan strategis yang krusial. Pertama, perusahaan harus menentukan jumlah dan jenis saluran distribusi yang akan digunakan, apakah langsung ke konsumen atau melalui perantara seperti grosir atau pengecer. Kedua, perusahaan harus memilih mitra saluran yang tepat yang mencakup penilaian terhadap kinerja, jangkauan pasar, dan reputasi mitra. Ketiga, perusahaan perlu memutuskan tingkat intensitas distribusi, yaitu apakah akan menggunakan distribusi intensif sebanyak mungkin outlet, selektif beberapa outlet tertentu, atau eksklusif hanya satu outlet di suatu wilayah. Keempat, perusahaan harus mempertimbangkan koordinasi dan pengendalian saluran, termasuk bagaimana mengelola hubungan antar anggota saluran agar tidak terjadi konflik dan semua pihak berjalan selaras dengan tujuan perusahaan. Terakhir, perusahaan juga perlu memikirkan evaluasi dan penyesuaian saluran secara berkala agar saluran tetap efektif dalam menghadapi dinamika pasar dan perubahan perilaku konsumen. Keputusan-keputusan ini sangat penting untuk memastikan produk sampai ke tangan konsumen secara efisien dan menguntungkan. Perkenalkan, nama saya Niputu Rahma Adilia Maharani dengan NPM 2022-321-22032. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Agar perusahaan dapat mengintegrasi saluran pemasaran, yaitu dengan cara perusahaan sebaiknya menggunakan sistem saluran pemasaran terintegrasi, yaitu strategi dan taktik penjualan di suatu saluran harus mencerminkan strategi dan taktik di saluran lainnya, sehingga tercipta sinergi dan konsistensi pengalaman pelanggan di berbagai saluran. Pemasaran multisaluran memungkinkan perusahaan menjangkau lebih banyak segmen pelanggan, meningkatkan cakupan pasar, menurunkan biaya saluran, dan memberikan layanan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sekian jawaban dari saya. Untuk berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Luh Dewi Artini dengan NPM 2022-3212-2033. Di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana perusahaan mengelola konflik saluran. Konflik saluran terjadi jika tindakan satu anggota saluran menghambat pencapaian tujuan anggota saluran lainnya. Konflik bisa bersifat vertikal atau antar level berbeda, horizontal antar anggota di level yang sama, atau multisaluran antar saluran yang sama-sama menjangkau pasar yang sama. Untuk mengelola konflik, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, menetapkan tujuan bersama atau superordinate goals. Yang kedua, menukar personel antar saluran. Yang ketiga, melibatkan pemimpin saluran dalam pengambilan keputusan atau kooptasi. Yang keempat, membentuk asosiasi dagang bersama. Yang kelima, menggunakan diplomasi, mediasi, arbitrasi, atau jalur hukum jika perlu. Dengan integrasi saluran dan pengelolaan konflik yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas distribusi dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan secara menyeluruh. Perkenalkan, nama saya Nikomang Astutiani dari kelompok 4 dengan NPM 2022-321-22060. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu apa isu utama dari e-commerce dan m-commerce. Isu utama dari e-commerce dan m-commerce meliputi keamanan transaksi, privasi data, persaingan yang ketat, kesulitan membangun kepercayaan pelanggan, dan masalah logistik. Selain itu, regulasi yang masih belum jelas dan kurangnya literasi digital juga menjadi tantangan. Yang pertama ada keamanan transaksi. Keamanan data pribadi dan keuangan menjadi fokus utama, terutama karena potensi risiko pencurian dan penipuan. Yang kedua ada privasi data. Perlindungan data konsumen dan pengguna dalam lingkungan digital adalah isu penting, mengingat potensi penyalahgunaan informasi pribadi. Yang ketiga ada persaingan ketat. Pasar e-commerce dan m-commerce yang semakin kompetitif
dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat, seperti praktik bisnis yang tidak adil. Lalu ada kepercayaan pelanggan. Membangun kepercayaan konsumen adalah tantangan utama, terutama di lingkungan online yang seringkali sulit untuk memverifikasi keaslian informasi dari produk. Lalu ada logistik dan pengiriman. Masalah logistik seperti pengiriman yang terlambat, biaya pengiriman yang mahal, dan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi dapat merusak pengalaman pelanggan. Lalu ada regulasi yang belum jelas. Kurangnya regulasi yang jelas mengenai perdagangan online dan kurangnya pengawasan dapat menyebabkan praktik bisnis yang merugikan konsumen. Yang terakhir ada literasi digital. Tingkat literasi digital masyarakat yang belum merata juga dapat menjadi penghalang bagi pemanfaatan e-commerce dan m-commerce, terutama di kalangan masyarakat yang kurang paham teknologi.